semuanya. Kali ini saya akan bikin video cara memperbanyak SOH atau string of heart. Nih, karena bentuk daunnya ini kayak hati gitu. Dia ini termasuk sukulen ya. Jadi metannya juga sama. Nah, ini saya pakai ini metan lengkap siap pakai ini. Nah, ini udah lengkap banget dan siap dipakai, gampang. Terus tinggal ditambahin sama pasir malang yang kasar. Kayak gini. Ini poros banget dan bagus banget nih. Cepet nih numbuhin akar-akar sukulennya. Cara perbanyakan SOH ini bisa dengan WP, bisa juga dengan di stek batang ini. Nah, tapi saya nggak mau ambil resiko ya, karena kalau misalkan pakai air WP, water propagation, itu resikonya adalah busuk batang. Nah, jadi saya mau tumbuhin dulu akarnya di metannya langsung kayak gini. Nah, setelah tumbuh akar baru nanti saya cutting dan di repotting. Nah, yang diperlukan itu saya gunain kawat kecil kayak gini, kawat bonsai. Nah, seukuran ini. Nah, lalu kita tancapkan di batangnya. Akar-akarnya itu akan tumbuh di bagian ruas-ruas dekat daunnya itu. Nah, di sini. Nah, jadi bagian ruasnya itu harus menempel ke media tanamnya supaya akarnya cepat keluar. Nah, nanti dia dari akar-akar itu akan tumbuh umbinya. Nah, dari situ dia berkembang biaknya. Nah, kayak gini. Ini satu, saya mau tumbuhin akarnya dari ujung situ. Terus kita timbun sedikit sama metannya, sedikit aja. Nah, terus saya mau tambah lagi di tengah-tengahnya itu supaya dia lebih cepat perbanyakannya. Jadi kita bisa dapat beberapa pohon nantinya. Ini kayak gini. Nah, saya mau kasih di ujung sini. SOH ini dia daunnya ada sepasang ya setiap ini. Nah, kita tancapkan di sebelah sini. Nah, nanti dia akan keluar akar-akarnya dari ruas-ruasnya yang di dekat daun itu. Seperti itu. Lalu, nah di tengah-tengah ini yang daunnya udah nggak ada. Nah, saya mau tancapin di situ satu lagi supaya harapannya akarnya akan keluar dari sana. Gitu. Untuk perawatannya SOH ini dia suka di tempat yang terang, tapi jangan di yang kena matahari langsung. Kalau dia terlalu teduh itu kayak warnanya itu nggak keluar, terus juga jarak daunnya itu jadi semakin panjang gitu. Nah, kita tancepin di sini kawatnya. Nah, jadi ruasnya itu benar-benar menempel ke media tanamnya dan kita timbun sedikit. Kayak gitu. Nah, yang dua lagi ini nggak perlu saya pakein kawat karena dia udah nempel ya. Jadi timbun sedikit aja gitu. Ini kayak gini. Nah, jadi kita bisa lebih cepat dapat perbanyakannya.
Untuk penyiramannya sama seperti sekulen lain, dia tunggu sampai benar-benar kering metannya baru kita siramin. Dia ini juga suka lembab ya. Setelah saya perhatikan itu dia nggak suka kayak terlalu kering banget. Dia nggak mau tanahnya itu, metannya itu basah tapi juga nggak terlalu kering gitu. Jadi saya mau kasih dia lumut sedikit, jadi dia tetap lembab di bagian atasnya supaya akarnya lebih cepat tumbuh. Ini lumutnya saya udah kasih perangsang akar, udah dikasih ZPT nih kayak gini. Nah ini saya biasanya disemprot-semprotin aja ke atas. Terus untuk penyiramannya itu saya biasanya dicelupin bawahnya atau di bagian tatakannya itu dikasih air gitu. Jadi nyiramnya itu kayak dari bawah gitu. Dia ini menyimpan air di umbinya. Umbinya itu besar ya, di bawah yang kita tanam itu besar. Di situ dia tempat menyimpan air. Jadi dia ini cukup toleran lah kalau kekurangan air. Terus dia juga menyimpan di daunnya. Kalau dia cukup air itu daunnya akan tebal dan gendut gitu ya. Tapi kalau dia kekurangan air itu biasanya dia tipis. Nah ini nih kekurangan air ini, karena ini baru aja saya adopsi. Terus juga saya mau kasih dia pupuk slow release yang seimbang aja. Saya pakainya Osmocote yang 13. Itu saya taburin di atasnya dan ditimbun sedikit. Soalnya kalau Osmocote itu kalau nggak ditimbun itu dia akan menguap tuh, jadi dia cepet habis. Nah, pupuk slow release ini cocok banget ya untuk jenis-jenis tanaman sukulen yang lainnya juga, karena dia membutuhkan pupuk yang slow release seperti ini, dan ini lebih aman ya. Kalau teman-teman mau beli pupuknya, saya juga jual. Teman-teman boleh hubungin admin di nomor WA yang saya cantumin di deskripsi. Nanti boleh order di sana ya, sama admin Kembang Bogor ya. Nah ini saya timbun sedikit supaya dia enggak menguap kena matahari kayak gini. Timbun sedikit aja. Ini pupuk ini cocok banget juga buat aglonema, buat tanaman-tanaman lain, sansevieria gitu. Tanaman sukulen yang lainnya juga cocok banget. Calathea juga bisa. Nih kayak gini. Nanti saya akan bikin lagi videonya setelah ini. Biasanya kurang lebih 1 minggu itu dia udah tumbuh akar ya, dan 2 minggu itu mungkin dia akan tumbuh akarnya lebih banyak dan akan tumbuh umbinya. Nanti kalau udah tumbuh gitu, repottingnya saya akan bikinin video yang lainnya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Makasih, dah.